Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang berjudul Project Human Research Management. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Ulfatun Naila, ada Suci Nur Ifayanti, ada saya sendiri Yusi Andriani, ada Winnie Novitasari, dan Weli Tinarha. Baik, kami akan memulai presentasi untuk tugas ini. Baik, kita mulai presentasinya. Kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang berjudul Project Human Research Management. Project Human Research Management itu dibagi 4. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Plan Human Research Management. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, Acquire Project Team. Yang ketiga, Develop Project Team. Yang keempat, Manage Project Team. Nanti kita akan bahas keempat-empatnya ini. Nah, di sini ada gambaran umum tentang Project Human Research Management. Di sini ada input, tools and technique, dan terakhir output. Jadi setiap tadi, bagian-bagian tadi yang berjumlah 4 tadi, ada input, teknik, dan outputnya masing-masing. Jadi seperti inilah gambarannya. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu Plan Human Research Management. Plan Human Research Management adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mendokumentasi peran proyek, tanggung jawab, keterampilan yang diperlukan, melaporkan hubungan, dan membuat rencana manajemen kepegawaian. Manfaat utama dari proses ini adalah menetapkan peran tanggung jawab proyek, bagian organisasi proyek, rencana manajemen kepegawaian termasuk jadwal atau akuisisi dan pelepasan staf. Di sini ada 3 ya. Tadi input, tools, dan teknik, output. Jadi nanti ini kita juga akan bahas. Ini bentuk sederhananya seperti ini. Nah, ini ada data flow diagram untuk Plan Human Research Management. Jadi ada Develop Project Management Plan untuk inputnya, Estimate Activity Result, ada Enterprise atau Organisation. Ini akan menghasilkan 2 output ya, estimate cost dan identify risk. Jadi seperti ini, project management plan, kemudian ada human research management plan. Hasilnya menghasilkan human research management plan. Perencanaan sumber daya manusia digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi sumber daya manusia dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan proyek. Rencana manajemen sumber daya manusia menggambarkan bagaimana peran dan tanggung jawab hubungan pelapor dan manajemen kepegawaian akan ditangani dan disusun dalam sebuah proyek. Ini juga berisi rencana manajemen kepegawaian, termasuk jadwal untuk akuisisi dan pelepasan staf, identifikasi kebutuhan, pelatihan, strategi membangun tim, rencana untuk program pengakuan dan penghargaan, pertimbangan kepatuhan, masalah keselamatan, dan dampak rencana manajemen kepegawaian pada organisasi. Baik, saya akan melanjutkan. Plan Human Research Management. Project Management Plan digunakan untuk mengembangkan rencana manajemen sumber daya manusia sebagaimana informasi yang digunakan untuk pengembangan Human Research Management Plan meliputi
siklus hidup proyek dan proses yang akan diterapkan pada setiap fase. Bagaimana pekerjaan akan dijalankan untuk mencapai tujuan proyek. Rencana manajemen perubahan yang mendokumentasikan bagaimana perubahan yang akan dipantau dan dikontrol. Rencana manajemen konfigurasi yang mendokumentasikan bagaimana manajemen konfigurasi akan dilakukan. Bagaimana integritas baseline proyek akan dipertahankan dan kebutuhan dan metode komunikasi antar pemangku kepentingan. Activity Ratio Requirement. Persyaratan sumber daya aktivitas untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk proyek. Persyaratan awal mengenai anggota tim proyek yang diperlukan dan kompetensinya secara progresif. Diuraikan sebagai bagian dari Plan Human Resource Management Process. Enterprise environmental faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia rencana meliputi budaya dari struktur organisasi, sumber daya manusia yang ada, dispersi geografis anggota tim, kebijakan administrasi kepegawaian, dan kondisi marketplace. Organization Process Asset. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia rencana meliputi proses kebijakan dan deskripsi peran standar organisasi. Template untuk bagian organisasi dan deskripsi posisi. Pelajaran yang dipelajari tentang struktur organisasi yang telah bekerja di proyek-proyek sebelumnya dan prosedur eskalasi untuk menangani masalah dalam tim dan dalam organisasi sedang berjalan. Plan Human Resource Management Tools and Techniques. 1. Organization Chart and Position Description atau bagian organisasi dan deskripsi posisi. Networking atau jaringan. Organization Theory, teori organisasi. Expert Judgment, penilaian ahli. Dan yang terakhir meeting, pertemuan. Gambar seperti di bawah. Plan Human Resource Management Output. Human Resource Management Plan, rencana manajemen sumber daya manusia, bagian dari rencana manajemen proyek. Memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya manusia proyek harus didefinisikan, dikelola, dan akhirnya dirilis. Rencana manajemen sumber daya manusia dan setiap revisi berikutnya juga merupakan masukan ke dalam proses rencana manajemen proyek berkembang. Rencana manajemen sumber daya manusia mencakup 1. Roles dan tanggung jawab. 2. Bagian organisasi proyek. 3. Rencana manajemen kepegawaian. Yang nomor 2 yaitu Acquire Project Team. Acquire Project Team adalah proses untuk mengonfirmasikan ketersediaan sumber daya manusia dan mendapatkan tim yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Manfaat utama dari proses ini terjadi dari menguraikan dan membimbing pemilihan tim dan penugasan tanggung jawab untuk mendapatkan tim yang sukses. Jadi ini adalah untuk input, tools, dan teknik serta outputnya seperti ini. Terus ini ada data flow diagramnya untuk Acquire Project Team. Seperti ini tampilannya. Tim manajemen proyek mungkin atau tidak mungkin memiliki kontrol langsung atas pemilihan anggota tim karena perjanjian tawar-menawar. Faktor-faktor pentingnya yaitu sebagai berikut. Manajer proyek atau tim manajemen proyek harus secara efektif bernegosiasi. Kegagalan untuk memperoleh sumber daya manusia yang diperlukan untuk proyek
Jika sumber daya manusia tidak tersedia karena kendala dan sebagainya lah, maka manajer proyek atau tim proyek harus menetapkan sumber daya alternatif. Mungkin dengan kompetensi yang lebih rendah, asalkan tidak ada pelanggaran hukum, aturan, wajib, atau kriteria spesifik lainnya. Untuk ini, input acquire project team, inputnya ada Human Resource Management Plan, peran dan tanggung jawab, badan organisasi proyek, rencana manajemen kepegawaian. Lanjut, ada Enterprise Environmental Factor, yaitu tentang ketersediaan, tentang kebijakan administrasi kepegawaian dan lokasi. Kemudian ada Organization Process Access, aset proses organisasi yang mempengaruhi proses tim proyek akuisisi, meliputi tetapi tidak terbatas pada kebijakan, proses, dan prosedur standar organisasi. Yang B ini ada acquire project team, tools, dan teknik. Di sini ada pra penugasan. Nah, situasi ini dapat terjadi jika proyek adalah hasil dari orang-orang tertentu yang diidentifikasikan sebagai bagian dari proposal kompetitif. Kemudian ada negosiasi. Penugasan staf dinegosiasi pada banyak proyek. Misal tim manajemen proyek mungkin perlu bernegosiasi dengan manajer fungsional, tim manajemen proyek, organisasi eksternal. Kemudian ada akuisisi, virtual team atau tim virtual. Yang terakhir, multi kriteria decision analysis, analisis keputusan multi kriteria. Yang C, acquire project team, ini untuk outputnya. Ini ada 3, project staff assignment, penugasan staff project, resource kalender sumber daya. Yang terakhir, project management plan update atau pembaruan rencana manajemen proyek. Selanjutnya, develop project team. Proses peningkatan kompetensi interaksi anggota tim dan lingkungan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menghasilkan peningkatan kerja tim, keterampilan dan kompetensi orang yang ditingkatkan, karyawan yang termotivasi, tingkat pergantian staf yang berkurang, dan peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan. Manajer proyek harus memperoleh keterampilan untuk mengidentifikasi, membangun, memelihara, memotivasi, memimpin, dan menginspirasi tim proyek untuk mencapai kinerja yang tinggi dan untuk memenuhi tujuan proyek. Kerja tim adalah faktor penting untuk keberhasilan proyek dan mengembangkan tim proyek yang efektif. Tim proyek yang efektif adalah salah satu tanggung jawab utama manajer proyek. Manajer proyek harus menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kinerja tim. Manajer proyek harus terus memotivasi tim mereka dengan memberikan tantangan dan peluang. Dengan memberikan umpan balik dan dukungan yang tepat, waktu sesuai kebutuhan, dan dengan mengenali dan menghargai kinerja yang baik. Develop project team, input Human Resource Management Plan atau rencana manajemen sumber daya manusia. Project staff assessment atau penugasan staf proyek. Resource kalender sumber daya. Selanjutnya, develop project team, tool and techniques. Interpersonal skill atau keterampilan interpersonal, training atau pelatihan, team building activities, kegiatan membangun tim, growth rules atau aturan dasar, kolokasi atau pengakuan dan pengarahan. Develop project team, input Human Resource Management Plan
atau rencana manajemen sumber daya manusia. Project Staff Assessment atau penugasan staf proyek. Resource kalender sumber daya. Selanjutnya develop project team tool and techniques. Interpersonal skill atau keterampilan interpersonal. Training atau pelatihan, team building activities, kegiatan membangun tim, growth rules atau aturan dasar, kolokasi atau pengakuan dan pengarahan, personal assessment tool, alat penilaian personil. Selanjutnya develop project team output, tim performance assessment atau penilaian kinerja tim, terus pembaruan faktor lingkungan perusahaan. Baik, yaitu yang selanjutnya ada manage project team, yaitu proses pelacakan kinerja anggota tim, memberikan umpan balik, menyelesaikan masalah, dan mengelola perubahan tim untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah untuk mempengaruhi perilaku tim, mengelola konflik, menyelesaikan masalah, dan menilai kinerja anggota tim yang terdiri dari input, alat dan teknik, dan output. Kemudian ada sebagai hasil dari mengelola tim proyek, permintaan perubahan diajukan, rencana manajemen sumber daya manusia diperbarui, masalah diselesaikan, masukan disediakan, dan pelajaran yang dipelajari ditambahkan ke database organisasi. Kemudian ini isi dari manage project team, ada input yang terdiri dari human resource management plan, yaitu rencana manajemen sumber daya manusia, kemudian project staff assignment, team performance assessments, issue log, work performance reports, organizational process assess. Kemudian ada alat dan teknik yang terdiri dari observation and conversation, yaitu pengamatan dan percakapan, project performance appraisals, conflict management, dan interpersonal skills. Kemudian ada output yang terakhir, yaitu terdiri dari change request atau perubahan permintaan, kemudian ada project management plan update, project document update, enterprise environmental factor update, dan organizational process assess update. Terima kasih. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oh ya, kalau ada yang bertanya, silahkan tanyakan pertanyaan kalian, tulis di kolom komentar di bawah ya. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.